kemiskinan ekstrim ini sehingga dikatakan mustahil tampaknya kita bisa mencapai 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Dengan kebiasaan baru sampai dengan sekarang kemarin Presiden mengatakan pemerintah belum memutuskan untuk editorial untuk kemiskinan ekstrim ini. Pertama adalah kita sebetulnya lebih optimis untuk kemiskinan ekstrim untuk kita tidak 0% memang, tapi mendekati 0%. Karena bagaimanapun statistik link itu kan sebetulnya 0,2, 0,5 itu sudah mendekati 0%. Nah itu sudah yang kita coba targetkan. Dan begini sebetulnya, sejak tahun 2020 memang ditetapkan oleh Presiden atau dicanangkan, tapi baru kita punya yang namanya Inpresnya itu tahun 2022. Jadi Inpres nomor 4 tahun 2022 itu tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi ini baru kita gulirkan secara resmi memang tahun 2022. Sehingga angka 1,12 sekarang yang sudah turun dari 2,04 tahun sebelumnya itu sebenarnya sudah menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kemiskinan nasional yang masih 9,36 itu dalam hal ini. Dan kita rencanakan memang targetkan tahun depan itu mendekati 0%, mungkin sekitar 0,2 sampai 0,7 range-nya. Jadi itu yang kita perkirakan tahun depan. Ya, Pak Suprayoga, ini ukuran kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah dan Bank Dunia ini berbeda ya. Kita masih menggunakan ukuran kemampuan daya beli di bawah 29.461, sedangkan Bank Dunia ini sudah 32.000 per hari. Ini alasannya kenapa Pak Suprayoga? Jadi gini, sebetulnya yang kita gunakan juga standar Bank Dunia. Tapi memang Bank Dunia waktu itu memang menggunakan standar 2011-2017 mereka menetapkan itu. Dan baru kemarin tahun 2021 mereka menetapkan garis kemiskinan yang baru. Jadi kalau selama ini 2017 itu mereka menggunakan angka 1,9 US dollar PPP per hari per orang dalam hal ini. Dan sejak tahun lalu mereka kemudian meningkatkan itu menjadi 2,15 PPP, 2,15 US dollar PPP per day per person. Nah kita pada saat penetapan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim kan sebelumnya tahun 2020 dalam hal ini menjadi 0%. Dan itu kita gunakan angka ataupun standar yang masih 1,9 dalam hal ini. Dan untuk menuntaskannya kita konsisten dong. Kita gunakan dulu, tetap menggunakan angka 1,9 US dollar PPP per kapita itu sampai dengan 2024. Karena itu target kita memang dalam hal ini. Karena banyak juga yang mengaitkan kenapa kita menggunakan 1,9 US dollar ini atau 29.461 rupiah ini dibandingkan dengan 32.000 rupiah ini, karena kalau kita menggunakan standar yang 2,15 maka jumlah angka kemiskinan ekstrimnya akan semakin besar. Banyak pekerjaannya akan semakin bertambah dan kemudian ini dikaitkan juga dengan politik begitu. Tanggapan Anda Pak Suprayoga? Ya, kita begini sebetulnya angka yang ditetapkan Bank Dunia ini memang tidak menjadi kewajiban juga bagi satu negara untuk kemudian langsung menerapkannya. Tapi memang take time ya. Apalagi kita kan sudah sepakat waktu itu kita tetapkan 1,9 ini sampai dengan 2024 penuntasannya dalam hal ini. Dan kita udah bicarakan ini antara BPS dengan Bank Dunia juga. Jadi sudah clear. Bank Dunia juga tidak akan memaksakan dalam hal ini, tidak ada juga pemaksaan untuk menggunakan standar yang baru bagi satu negara. Jadi masing-masing negara memang mengadopsi angka yang selama ini digunakan oleh Bank Dunia, karena yang 2,15 ini memang baru saja di endorse oleh Bank Dunia dalam hal ini. Jadi kita perlu waktu untuk nanti menyesuaikan. Pak Suprayoga, kalau kita berbicara mengenai penyaluran bansos menjadi salah satu langkah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, sebetulnya seberapa efektif penyaluran bansos ini bisa kemudian membantu menyelesaikan persoalan itu, mengingat kemudian angka 0% di tahun 2024 ini tampaknya sulit tercapai begitu Pak Suprayoga? Yang pertama, bansos ini adalah merupakan instrumen yang paling dibutuhkan sebetulnya untuk bisa mengangkat derajat masyarakat miskin, terutama masyarakat miskin ekstrim ini masyarakat yang berada di peringkat paling bawah sebetulnya di desil 1 untuk bisa serentakkan gitu dalam hal ini. Jadi mekanisme bansos ini memang sudah diberlakukan sejak awal dulu, karena kita punya 3 strategi memang di dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Pertama adalah pengurangan beban pengeluaran, jadi melalui perlindungan sosial bansos ini.
kemudian yang kedua melalui pemberdayaan ekonomi atau peningkatan pendapatan. Ini yang mungkin sekitar 20% lah dari total dana yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrim dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah pengentasan kantong-kantong kemiskinan. Jadi ada 3 strategi itu sebetulnya yang kita upayakan sejak tahun 2022 melalui Impres. Jadi tidak hanya bansos, tidak perlu hanya bansos, tapi sekarang sudah mulai dikombinasikan dengan upaya untuk pemberdayaan ekonomi atau peningkatan pendapatan dalam hal ini pada masyarakat miskin ekstrim. Ya, Pak Suprayoga, bagaimana kemudian cara untuk menyelesaikan persoalan penyaluran bansos yang setiap tahunnya, setiap saatnya selalu terjadi, seperti kemudian penyaluran bansos tidak tepat sasaran, lalu kemudian penyaluran bansosnya dikaitkan dengan kepentingan politik, hal-hal semacam ini, apakah kemudian kita sudah betul-betul bisa menuntaskannya bahkan sampai di tahun 2024 nanti, kalau misalnya kita mau menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim tidak sampai 0%, tapi kemudian mendekati saja begitu? Sebetulnya sudah kita mulai dengan melakukan perbaikan pensasaran. Jadi data-data pensasaran ini kita sudah perbaiki dengan tetap menggunakan DTKS untuk penyaluran bansos dalam hal ini. Tapi untuk kemiskinan ekstrim, kita sejak tahun 2022 yang lalu sudah meluncurkan yang namanya data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang disebut dengan data P3KE. Dan itu sudah by name by address, sudah berperingkat. Jadi kalau kita memang akan fokus kepada kelompok masyarakat miskin ekstrim yang berada pada desil 1, maka itu sudah bisa digunakan sebagai data pensasaran yang lebih tepat dalam hal ini. Jadi ini sebenarnya mengurangi yang namanya exclusion error yang selama ini terjadi. Banyak sekali yang tidak terima karena tidak masuk ke data dan sebagainya untuk itu. Dan satu hal lain yang mungkin Mas Egan yang saya perlu sampaikan adalah kita juga menggunakan pola bagaimana diverifikasi dan divalidasi di tingkat desa. Jadi ada yang namanya Musbangdes khusus dalam hal ini untuk memverifikasi dan validasi data-data yang diperoleh dari data P3KE dan kemudian ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Jadi itu salah satu supaya bisa mencegah adanya kesalahsasaran dalam hal ini yang selama ini terjadi. Ya, bagaimana dengan peran dari pemerintah daerah, Pak Suprayoga? Apakah pemerintah daerah ini sudah betul-betul maksimal begitu dalam kemudian membantu untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di wilayahnya masing-masing, khususnya kemudian membuat data yang valid sehingga kemudian penyaluran bansos ini bisa tepat sasaran? Alhamdulillah dari data yang kami coba peroleh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah menunjukkan bahwa sebetulnya sudah banyak daerah itu memberikan kontribusinya juga di dalam upaya penanggulangan atau kemiskinan maupun penghapusan kemiskinan ekstrim melalui APBD-nya. Dan ini juga salah satu yang mereka lakukan adalah untuk juga melakukan percepatan dalam kaitannya dengan penyalurannya itu kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin ekstrim yang sudah ditetapkan melalui data P3KE. Jadi data P3KE ini sebetulnya sudah diakses oleh hampir seluruh kementerian lembaga dan oleh seluruh daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi berbagai sumber pendanaan yang digunakan, baik itu melalui APBN, sektoral, melalui dana APBD dalam hal ini, dan juga jangan lupa dana desa. Dana desa ini juga merupakan salah satu potensial sources sebetulnya yang kita gunakan, kita optimalkan untuk juga bisa menjangkau masyarakat miskin ekstrim yang terutama berada di daerah desa dan kawasan pemerintahan dalam ini. Baik. Jadi data terakhir mengenai jumlah kemiskinan ekstrim di Indonesia berapa jumlahnya, Pak Suprayoga? Kalau dari jumlah, kalau kita melihat dari 1,12%, itu sekarang yang tersisa kelompok masyarakat miskin tinggal 3,1 juta. Oke, baik. Secara nasional dalam hal ini. Baik. Dan strategi yang sama kemudian akan menyalurkan bansos begitu sebagai langkah yang paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan ini ya, Pak Suprayoga ya? Bansos tetap menjadi instrumen utama. Kemudian kita lengkapi dengan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin. Oke, baik. Pak Suprayoga Hadi, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Terima kasih Pak Suprayoga telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kani, sebelum kemudian kita jeda iklan, kita cermati tadi pernyataan dari Pak